dulu. Oke teman-teman, jadi kita ini ada sih, kita ini ada beberapa hal baru. Jadi secara umum sosialisasinya sama seperti semester kemarin, tapi ada beberapa hal baru juga. Ya, misalnya, ya kita ini ada mengingatkan kembali, mungkin yang semester lalu udah pernah hadir sosialisasi, kita bisa refresh lagi. Yang belum pernah hadir, nggak bisa tahu aturannya apa aja. Kemudian ini ada suatu peraturan baru, yaitu peraturan rektor nomor 6 tahun 2025 yang memuat syarat baru terkait lulusan, tepatnya di pasal 30 ayat 7. Jadi kalau saya bisa jadi pertama yang perubahan adalah nilainya. Kalau teman-teman dulu cukup dapat nilai 80, dapat A, sekarang nilainya 80 cuma dapat A minus. Kalau mau dapat A, nilainya 85 minimal. Kemudian nilai 70 itu B, ya. B. Jadi bukan B plus lagi, tapi B. Kemudian SKS minimal tentang proposal skripsi. SKS minimal untuk ambil seminar proposal skripsi adalah 120 SKS. Dengan nilai lulusnya minimal C. Berarti teman-teman nggak boleh ada nilainya D atau nilainya E. Apalagi nilainya K, itu nggak boleh. Jadi 120 SKS itu minimal C semua. Kemudian proposal skripsi boleh diambil bersama dengan KKN dan PKL. Jadi boleh paralel. Dan disarankan sudah mendaftar ke EPP English Professionalitas di UPA Bahasa atau mendaftar TOEFL resmi di tempat lain. Nah, kemudian sekarang ada terkait proposal skripsi juga, UPA Bahasa itu boleh menerima TOEFL dari luar asal dari pertama dari UNER, ITS, UNESA atau PTN lain. Nah, semua PTN ini boleh, tapi harus bisa skornya diakses secara online atau lewat web atau dari lembaga TOEFL yang resmi, misalnya ITB TOEFL, IBT TOEFL, PPT TOEFL, ETS, TOEIC, Pearson, dan IELTS. Jadi kampung Inggris di Pare itu nggak bisa dianggap sebagai TOEFL, ya, nggak bisa. Tidak tergunakan tes secara online dan nanti harus dibawa ke UPA Bahasa untuk diverifikasi. Syarat verifikasi adalah KTM, sertifikat asli, fotokopi, sertifikat, rangkap 3, kartu peserta, daftar hadir, ates atau foto saat Anda lagi tes itu, dan kemudian pastikan akun tesnya atau hasil tesnya bisa dilacak secara online. Tuh. Nah, untuk ujian skripsi, tiap prodi mungkin ada cara tambahan khusus, tapi secara umum dari fakultas mintanya adalah bukti pendaftaran lesan di Xiaomi. Tanggal ujiannya kapan? Tanggal ujiannya tergantung, mungkin ambil aja tanggal pertama dari range tanggal ujiannya. Lembar persetujuan ujian skripsi, oke, berarti sudah setuju pembimbing Anda atau pembimbing Anda dan prodi sudah setuju. Sertifikat kompetensi ini BNSP ya, BNSP. Nah, BNSP-nya juga harus linier dengan FIK. Jadi teman-teman jangan ambil misalnya sertifikat BNSP tapi sertifikat BNSP housekeeping hotel atau sertifikat BNSP maintenance alat berat itu nggak relevan dengan kita. Nah, sertifikat KKN. Nah, kalau belum ada sertifikat KKN gimana Pak? Misalnya ya nanti ada mungkin LPPM ada surat khusus atau gimana yang dari LPPM bisa diminta terus diurus dilampirkan. Pokoknya ada sesuatu yang sah menunjukkan bahwa Anda sudah lulus KKN, sudah ikut KKN, sudah lulus KKN. Transkrip nilai yang ditandatangani Kaprodi, nah itu. Jadi harus dicek sama Kaprodi, apakah Anda mungkin mau mata kuliahnya ada yang kurang, atau ada yang eh, mata kuliah wajibnya belum diambil, dan sebagainya. Lembar pengesahan PKL. Nah ini teman-teman yang lembar pengesahan PKL-nya mungkin kelesut atau gimana, silakan ke PJ PKL atau ke perpustakaan cari buku PKL kalian. Draft paper atau makalah yang disampaikan jurnal itu juga bisa di eh, tampilkan. Kemudian bukti bebas UKT, jadi udah lunas bayar UKT-nya. Kalau belum lunas nggak boleh ikut ujian skripsi. Terus kemudian ya nilai mata kuliah minimal C, tapi nilai lulus skripsi minimal B. Jadi kalau nilainya belum B, ya belum lulus kalian gitu. Terus untuk EPT UPN Veteran Jatim wajib lulus dengan nilai minimal 450. TOEFL resmi atau IELTS resmi juga setara itu. Terus mahasiswa juga wajib lulus library class, yaitu dengan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari library class.
Jadi library class itu kelas dari perpustakaan, perpustakaan UPN Jatim. Nanti ada jadwal rutinnya, biasanya diinfokan oleh bidang satu via Instagram dan juga para PIC juga akan share di grup skripsi masing-masing. Kemudian ini ada beberapa untuk lulus, mahasiswa harus memiliki luaran jurnal minimal Sinta 4 ditulis bersama kedua pembimbing dan dibuktikan dengan LOA atau Letter of Acceptance serta bukti dengan korespondensi. Korespondensi artinya, oh ada email dari sana, selamat submit jurnal Anda berhasil. Nanti ada pesan lagi dari sana, oh jurnal Anda harus melalui revisi ini. Mohon selesaikan revisi dalam waktu 1 minggu, 2 minggu. Nah, kemudian kalau Anda sudah submit revisi lagi, revisi berhasil submit. Kemudian setelah 2 minggu atau 3 minggu nanti ada balasan dari sana. Selamat revisi Anda diterima, jurnal Anda diterima, dan akan terbit pada tanggal berapa gitu, atau edisi kapan gitu. Itu bukti korespondensi. Jadi kalau ada jurnal yang tiba-tiba 1 hari submit siang, sore udah di accepted, nah itu agak ya gimana ya gitu. Isi jurnal bisa sebagian atau seluruh hasil penelitian skripsi. Dan kemudian memiliki sertifikat presenter di konferensi ilmiah, nasional boleh, internasional boleh. Nasional itu misalnya kalau di informatika kayak Santika, kalau di sains data kayak Senada, kalau di SI itu kayak Citasi. Dengan isi artikel merupakan sebagian atau ada hubungannya dengan skripsinya. Jadi contoh misalnya teman-teman ada bikin ini nih, eh, peramalan curah hujan menggunakan algoritma A. Ya, algoritma A. Terus kemudian Anda untuk jurnalnya membandingkan algoritma A dengan algoritma B. Nah, kemudian untuk konferensi ilmiahnya mungkin ada algoritma C yang juga Anda bandingkan, tapi eh, mungkin performanya kurang bagus dibandingkan algoritma A. Itu bisa seperti itu nanti. Nah, terus untuk yudisium ada apa artikel atau jurnal yang disubmit harus di upload, kemudian LOA dan bukti korespondensi. Kemudian ada ya ini sertifikat EPT dari Pusat Bahasa ini, buku skripsi lengkap, bukti bebas perpustakaan fakultas, bukti bebas perpustakaan pusat. Nah, untuk bebas perpus harus cek plagiasi di akun Turnitin fakultas. Pelayanannya di Pak Aris di Lab ECR lantai 2 dekanat. Eh, di sana ada dikenakan tarif 30.000 untuk 2 kali pemeriksaan plagiasi dan syarat plagiasi buku skripsi adalah 20%, minimal maksimal 19%, kurang dari 20%. Nah, kemudian ini berkaca dari beberapa kasus yang ya beberapa orang terlalu tampan dan berani atau cantik dan berani ya melakukan pemalsuan tanda tangan atau sertifikat kelulusan. Ya, dalam hal ini beberapa kemarin ada TOEFL, ada yang memasukkan tanda tangan LOA, tanda tangan pembimbing. Itu semua pemalsuan akan diproses dengan dan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Fakultas tidak akan menoleransi pemalsuan dalam bentuk apapun. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini pengantar singkat dari saya mewakili bidang satu. Monggo selanjutnya kalau ada pertanyaan Pak Gede atau yang PISC skripsi yang lain mungkin bisa menjawabnya. Terima kasih. Monggo, silakan Pak Gede. Monggo. Ya, terima kasih Pak Andreas. Jadi teman-teman semuanya, yang perlu saya ingatkan, eh, yang pertama adalah eh, teman-teman itu berlakulah dengan jujur gitu ya. Berlakulah dengan jujur karena kalian itu satu langkah akan melangkah satu kali langkah saja.
Ya. Jangan sampai memalsukan data, memalsukan apapun itu, tanda tangan, memalsukan semuanya lah. Ya, saya itu sebenarnya eh, sebenarnya ya untuk hal seperti ini ya susah untuk memutuskan gitu ya. Nah, maka janganlah melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Kalian itu akan diskor kalau ada kecurangan-kecurangan. Satu semester, 6 bulan, eman-eman kalian hanya satu langkah lagi, kalian melakukan kecurangan hal-hal seperti itu, memalsu tanda tangan, menempel tanda tangan tanpa izin dan lain sebagainya. Itu akan kami bawa ke kode etik. Nah, tidak menutup kemungkinan kalian itu akan bisa diskors selama satu tahun, 2 semester. Bayangkan 2 semester bayar UKT, kalian nggak bisa lulus, nggak bisa yudisium, tidak bisa melakukan hal-hal yang eh, apa namanya kegiatan akademik. Ya, nah jangan kira kita itu tidak mengecek data-data itu, gitu ya. Suatu saat pasti kita akan cek. Ya. Nah itu yang pertama. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andreas ya bahwa kita itu akan ada tambahan eh, apa? Akan ada tambahan syarat gitu ya. Kita bukan bukan saya eh, apa melakukan penambahan itu secara mendadak, tetapi ini adalah penambahan syarat ini sudah dilaksanakan oleh fakultas-fakultas lain sudah dari 1,5 tahun yang lalu mereka sudah menyiapkan hal ini, tetapi kita belum melaksanakan. Nah, untuk itu pada semester ini akan kita eh, apa, laksanakan perton dari yang perton nomor 6 tahun 2025 ya. Perton berapa tadi ya? Eh, Ya, nah, Perto nomor 6 kemudian tahun 2025, pasal 30 ayat 7. ya, jadi kita ada tambahan untuk eh, apa? Kalian harus punya sertifikat presenter konferensi ilmiah ya. Dengan isi artikel merupakan bagian dari isi skripsi. Itu memang harus dilakukan. Tetapi untuk yang teman-teman yang akan maju sampai bulan Desember, ya, bulan Desember ini masih boleh menggunakan sertifikat presenter conference ilmiah yang masih belum sesuai dengan skripsi kalian, masih bisa digunakan. Tetapi nanti kalau sudah 2026, kalian maju di 2026, maka harus sertifikat itu harus sesuai dengan kon- eh, dengan mengambil bagian daripada skripsi. Tuh, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, nah, nanti mungkin akan ada tambahan dari PIC masing-masing PIC. Monggo, ada Bu Maya, ada Pak Tri. Apakah nanti dijelasin dulu atau bagaimana di Prodi? Karena untuk apa? Untuk ujian skripsi saya serahkan semua ke kegiatan dari pendaftaran dari proposal sampai dengan ujian skripsi. Sedangkan fakultas hanya di persyaratan yudisium seperti itu. Monggo Pak Andreas, apakah Pak Tri ada tambahan? Bu Maya, monggo silakan. Pak Gede, saya mau menambahkan terkait yang syarat presenter itu, Pak. Mungkin Iya, monggo. ditekankan lagi biar anak-anak tidak mengalami kebingungan gitu, Pak. Jadi apa Ya, namanya monggo. terkait dengan syarat presenter seminar nasional itu kan memang kita rujukannya dari Perter. Jadi itu bukan
kemudian syaratnya diinisiasi oleh kami selaku PJ atau Pak Gede selaku Wakil Dekan Bidang 1. Tapi itu kita pure eh, berdasarkan dari Pertor 2025 ya yang dikeluarkan gitu. Jadi kemudian kita berdiskusi ngambil jalan tengahnya. Kalau mau langsung diterapkan ya atau dikenakan mulai periode besok yang yudisium insya Allah bulan depan sepertinya ada kalau tidak salah itu kok sepertinya kami merasa itu terlalu terlalu cepat gitu. Jadi kami memberikan space atau memberikan adanya masa transisi gitu terkait dengan adanya syarat tambahan ini. Maka dari itu kami mengambil kebijakan bahwa sampai paling lambat sampai periode yang Desember ya, yang untuk maju daftar sidang. Jadi itu syarat presenter itu kan nanti ditagihnya pas kalian daftar sidang. Jadi bukan pas waktu seminar proposal atau yudisium, tapi adalah pas melakukan pendaftaran sidang lewat BUYUS. Atau misalkan kalau di sains data itu nanti kan juga ada apa portal pendaftaran sendiri lagi. Nah, untuk yang maju sidang sampai bulan Desember itu masih diperkenankan untuk melampirkan sertifikat presenter apa saja. Nah, apa sajanya ini tapi masih dalam koridor yang penting apa yang dipresentasikan itu masih sesuai dengan skup keilmuan prodi kalian gitu. Nah, kenapa seperti ini? Karena gini, takutnya nanti ada anak yang memaknai ini secara mentah-mentah. Contoh misalkan pernah presentasi waktu Maulid Nabi gitu misalkan, ikut seminar nasional, kemudian presentasinya tentang yang keagamaan gitu. Ya itu bagus, cuma itu kan tidak sesuai dengan skop ilmunya misalkan dari informatika atau dari sains data. Itu yang tidak boleh. Tapi misalkan case-nya adalah seperti ini. Misalkan sains data ya, karena saya dari sains data gitu. Ada mahasiswa yang skripsinya itu tentang image processing gitu. Tapi dulu itu tahun 2021 atau 2022 itu pernah ikut Senada yang Seminar Nasional Sains Data. Nah, tapi dulu waktu Senada itu dia presentasinya adalah tentang misalkan time series gitu ya. Itu kan kalau secara metode itu kan tidak sesuai antara yang dipresentasikan di Senada sama yang dikerjakan di skripsi sekarang. Tapi ketika di masa peralihan ini, kami masih memperkenankan itu untuk dijadikan atau untuk dilampirkan sebagai syarat. Karena apa? Karena metode time series itu masih sesuai dengan skop keilmuannya sains data. Seperti itu. Jadi itu yang ingin saya coba tekankan. Harapannya biar nanti tidak menimbulkan kebingungan bagi semua mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer ya yang sedang atau akan melaksanakan sidang skripsi. Gitu. Di kira-kira itu Pak Gede tambahan dari saya. Oke, terima kasih Pak Tri. Bu Maya ada tambahan? Cukup mungkin kita bisa mempersilahkan mahasiswa untuk bertanya begitu, Pak. Monggo, teman-teman ini semuanya. Eh, Silakan unek-unek kalian ya, di apa ya? Diambiarkan gitu ya. Jangan sampai ya mendam dipendam gitu ya. Ayo, jangan takut tidak dicatat oleh Pak Tri, tidak dicatat oleh Pak Andreas, tidak dicatat oleh Bu Maya. Ayo kita ngobrol ini, ngobrol santai lah. Jangan tegang-tegang ya. Ayo kita cari solusi yang baik gitu ya. Nah, sekali lagi segala sesuatunya pasti bisa ada apa namanya ada masalah pasti kita bisa pecahkan begitu. Ya, Pak, ini ada yang mau tanya ini Nadindra Dian. Oh. Monggo, Mas atau Mbak Kalau Nadindra. bisa buka kamera ya biar tahu. Pak, maaf, ini tadi Boleh. saya pakai akunnya adik saya. Iya, enggak apa-apa. Ya, silakan Pakai Mas handphone Nadindra. pakai handphone pacarnya juga nggak apa-apa. Tes, apakah kedengar? Ya, jadi bisa sih ini. Dengar. Jadi yang ingin saya tanyakan Bapak tentang TOEFL, Bapak. Ya. Jadi kan kemarin ya bulan sebelumnya itu kan minimal 450 atau sudah
berlaku lagi atau seperti apa Bapak? Karena saya hari ini ikut tes TOEFL juga di ini apa di UPN tadi, dan itu belum keluar juga tentang sertifikatnya. Nah, sama tadi juga ada peraturan terbaru mungkin dari UPT bahasanya Pak. Kalau misalkan sertifikat itu muncul ketika kita mendapatkan skor di atas 450. Jadi kalau misalkan di bawah 450 itu sudah tidak mendapatkan sertifikat lagi Pak. Ya kan apakah tidak berlaku Bapak? Terima kasih. Ya, untuk tes TOEFL, ya, kami dari fakultas tidak mentoleransi apapun itu, ya, karena syaratnya 450, ya, dan persyaratannya adalah sertifikat, ya, sertifikat. Maka harus sertifikat, ya, harus muncul sertifikat karena baru saja terjadi bahwa yang yudisium, ya, yang yudisium kebetulan anak S2 sudah saya yudisium, tetapi TOEFL-nya belum selesai karena S2 saya berikan toleransi karena baru pertama, lulusan yang pertama. Saya berikan toleransi agar segera mengurus TOEFL. Ternyata TOEFL-nya nggak lulus-lulus, gitu ya, nggak lulus-lulus. Nah, akhirnya nggak bisa, saya ikut wisuda, saya kena semprot. Makanya sebenarnya TOEFL ini saya sudah persyaratkan dari awal, ya, dari awal saya tidak menerima apapun itu, ya, walaupun kalian menangis-nangis apapun daripada saya disumpah-sumpahin sama orang, lebih baik saya agak ketat, ya, agak ketat. Kalau tidak ada sertifikat, saya tidak bisa mentoleransi. Nah, walaupun nanti itu di luar, ya, tes kalian di luar, misalkan kita sebut aja di UNESA gitu ya. Nah, sebelum ada tanda tangan pengesahan dari pusat bahasa, tidak pernah saya akan ACC. Itu ya, tes TOEFL itu. Ya, apapun itu, kita tidak mau tahu. Nah, saya kemarin menemukan ternyata anak-anak itu, ya mungkin saya masih ngecek ini. Saya masih ngecek satu persatu. Walaupun yang sudah lulus, saya akan cek satu persatu. Ya, karena eh, TOEFL yang di bawah 450 itu kalian ubah menjadi lebih dari 460. Lo bayangkan ya, begitu kasarnya mahasiswa kita, ya, begitu jelek etikanya ya, dari TOEFL 430 dirubah menjadi 450, 460. Coba bayangkan, ya. Makanya saya tidak percaya sama sekali, ya. Saya sedang ajukan ke kode etik. Ya, saya sudah beberapa kali ini menskor mahasiswa kalau yang berbuat curang seperti itu, ya. Ya, saya tidak akan mentoleransi hal-hal seperti itu. Makanya kemarin saya lapor ke pusat bahasa. Bu, ini yang 437 ini dirubah. Makanya mungkin karena laporan saya, pusat bahasa itu tidak mengeluarkan TOEFL kalau tidak 450. Seperti itu ya. Nah, seperti itu kalau TOEFL-nya. Mungkin yang Mas Tri atau Pak Pak Andreas ada tambahan yang lain yang tadi itu apa? Yang pertama? Kalau dari informatika sendiri, paling enggak begini ya, mungkin memang TOEFL itu nggak bisa sekali jadi ya. Tapi kalau kami, IF tuh, kalian pernah nyoba, kalian registrasi, kalian nyoba, dan mungkin skornya 200 kayak atau 300 kayak masih bisa ikut sempro.
Nah, tapi kan pembatasannya kan harus lulus 450 kan kalau ikut yudisium ya. Yudisium. Kalau ujian kan masih apa BNSP, KKN dan sebagainya itu. Jadi saya yakin sih teman-teman bisa lah kalau misalnya ikut coba lagi satu kali nggak bisa, dua kali, kalau nggak bisa tiga kali, pasti bisa lah lama-lama kok ada usaha ada belajar gitu. Tapi yang penting jangan anu lah, jangan main timpa gitu ya. Lama kelamaan kan jadi aneh kalau main timpa gitu kan. Terus kualitasnya UPN kayak gimana gitu. Seperti itu. Mungkin Pak Cimono atau Bu Maya ada tambahan soal itu. Mungkin persyaratannya tiap prodi kan beda. Ya, Pak Andreas terkait dengan TOEFL itu memang eh, saya juga cukup kaget ya kemarin ya kok ada mahasiswa kita yang berani untuk sampai apa ya melakukan penipuan seperti itu gitu. Jadi itu tidak mencerminkan anak UPN banget gitu ya. Jadi makanya saya minta tolonglah ini apa di sekarang gitu ya. Jangan melakukan penipuan gitu. Apalagi yang sampai ngedit nilai kemudian apa palsu tanda tangan gitu. Masa kalian mau seperti itu gitu. Ini untuk cerita saja ya. Kebetulan karena bimbingan saya. Jadi ada bimbingan saya itu yang tes TOEFL itu sampai 10 kali, Pak, baru lulus. Tapi saya malah lebih bangga seperti itu ya. Benar-benar 10 kali itu benar-benar dia tes yang awalnya skornya dapat 390, 400, 405, tapi dia tidak pernah kepikiran untuk istilahnya berbohong gitu. Dan dia baru lulus di 10. Ya, jadi apa teman-teman semua percaya saja dengan diri kalian masing-masing. Misalkan belum lolos yang pertama ya nanti dicoba yang kedua, dicoba yang ketiga. Pokoknya intinya jangan sampai kejadian ini terulang lagi gitu. Karena bukan cuma kalian saja yang malu gitu. Kami dosen, apalagi kami bertiga kan koordinator ya. Kita juga malu juga gitu kalau dengar ada kasus seperti ini. Itu Pak Andreas mungkin yang bisa saya tambahkan. Jadi, eh, kebetulan sekali yang melakukan kecurangan tersebut adalah dari jurusan sistem informasi. Begitu teman-teman. Jadi ini informasi yang eh, memalukan ya untuk terutama prodi sistem informasi. Semester sebelumnya ada yang melakukan eh, kecurangan di bagian tanda tangan. Terus setelah itu yang semester ini, yudisium ini ada yang mengganti nilai TOEFL begitu. Itu yang kelihatan, yang tidak kelihatan saya yakin ada banyak. Maka dari itu eh, mohon untuk jangan meremehkan begitu ya teman-teman ya. Karena pasti kami satu tim itu pasti akan mengecek entah dari prodi informatika, sains data maupun sistem informasi. Begitu. Itu sih masukan dari saya, Bapak PIC dan juga teman-teman mahasiswa yang akan mengikuti Sempro maupun Semkas. Oke, Terima monggo kasih. yang lainnya. Mas Tanidra ada Ini lagi pertanyaan? Silakan. ada yang tanya lagi Pak Ihsa Ya, Fajri. monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin memperkenalkan, nama saya Zafar Rahmadi, Pak. Izin bertanya, Pak. Perihal sertifikasi presenter itu kan kalau misal yang periode semester ini bisa menggunakan sertifikasi presenter sesuai dengan keilmuan. Namun kalau tahun depan kan harus sesuai dengan skripsi. Dalam ini apakah dalam konteks misal judulnya eh, pengembangan identifikasi sistem algoritma dengan YOLO, kemudian eh, sertifikasi presenternya itu harus sesuai dengan itu, Kak, Pak. Dan itu Ya, menggunakan itu sebelum ujian, berarti jurnal itu harus jadi dulu, kemudian dipresentasikan, atau misal kita jurnal belum jadi, kemudian kita presentasi di tempat lain menggunakan eh, sesuai dengan judul skripsi ini, kemudian mengeluarkan skripsi, tapi diakui oleh tempat tersebut, Pak. Apakah
boleh seperti itu, Pak. Sekian, terima kasih. Ya, contohnya begini. Contohnya ya, eh, saya ngambil skripsi tentang, mohon maaf, ini skripsi penelitian saya, yaitu tentang sperma misalkan ya. Nah, tentang analisis sperma menggunakan machine learning misalkan. Nah, di dalamnya itu kan banyak yang bisa dieksplor ya. Apakah dari sisi pre-processingnya saja, apakah dari sisi uji cobanya, ataukah dari sisi yang mana? Nah, sebagian kecil dari skripsi itu diambil untuk dipresentasikan ya, agar sesuai dengan skripsi atau tugas akhir yang kalian buat seperti itu. Mana? Di UPN itu ada kalau di informatika ada namanya apa ya? eh, eh, apa? Santika, seminar Santika. Monggo. Di sistem informasi adanya sitasi. Monggo bisa di di apa? Diseminarkan di sitasi. Di Sains Data ada namanya Senada. Senada, monggo dipresentasikan di Senada. Kemudian di fakultas ada namanya seminar ITIS, ya, ITIS. Monggo bisa dipresentasikan di ITIS, ya. Nah, bisa dipresentasikan di ITIS. Nah, sebagian kecil bisa diambil dari dari seperti itu. Nah, namun saya mencoba, ini bukan mengambil kesempatan ya teman-teman. Saya bukan mengambil kesempatan, tetapi saya ingin membantu kalian. Ya, saya ingin membantu kalian. Saya sekali lagi tidak mengambil kesempatan, tetapi saya ingin membantu kalian. Hal ini tidak penting bagi saya, tetapi penting bagi kalian gitu ya. Saya mencoba untuk eh mana ya? Nah, saya izin share. Saya akan mencoba untuk membuat seminar seperti ini, ya. Nah, saya eh, mungkin nanti ini tanggalnya belum belum fix ya. Nah, saya mencoba untuk memfasilitasi kalian untuk mempresentasikan sehingga kalian punya namanya sertifikat, ya, sertifikat seminar. Saya mencoba ini ya, saya mencoba. Tetapi ini belum belum pasti. Saya mencoba untuk memfasilitasi kalian. Ini tanggalnya juga belum pasti. Apakah ada izin dari Bu Dekan atau kita dan lain sebagainya lah, ya. Nah, kemudian ada biayanya. Kita sepakati 100.000 lah agar bisa apa ya, teman-teman bisa biaya ini ada gitu, apa bisa bayar gitu ya. 100.000 saya kira nggak terlalu mahal kalau dibandingkan dengan di luar gitu ya. Di luar ya, ya ada di bawah mungkin ada yang lebih banyak yang lebih mahal begitu. Nah, rencananya saya akan memfasilitasi kalian tuh seperti ini. Nah, itu sih ya yang bisa saya jawab seperti itu. Jadi kalian nanti bisa mengambil sebagian kecil dari eh, apa materi skripsinya. Nah, ini ada dua, Mas. Ada dua. Karena yang ingin dipresentasikan itu, yang dipresentasi kan kalian membuat paper nih. Nah, paper ini bisa publish, bisa tidak publish di seminar tersebut. Kalian hanya mengumpulkan abstrak, kemudian kalian seminar, dapat sertifikat, mungkin itu bisa digunakan. Tetapi kalau kalian mau publish semuanya, monggo silakan sampai terakhir gitu. Seperti itu. Ya. Mana Pak Andreas? Ada tambahan? Saya enggak sih. Mungkin ini Mas Muiso ada pertanyaan. Mas Fajri ada lagi?
Berarti ini ya Pak ya, kalau misal dari luar, misal nggak seminar dalam artian di jurnal, dengan artian jurnal kemudian diseminarkan di tempat satu instansi gitu. Mereka mengakui seminar itu kemudian mengeluarkan sertifikat gitu, apakah boleh Pak? Boleh, Boleh kan Pak ya? monggo. Ya, bukan dari kita pun, dari luar pun enggak apa-apa. Ya, dari luar enggak apa-apa. Kan begitu ya, Mas Tri, Pak Andreas, Bu Amaya? Ya, ya misalnya kayak ITATS punya konferensi, kalian ikut presentasi di sana nggak apa-apa. ITS punya konferensi, mau presentasi di sana nggak apa-apa. UNESA punya konferensi, presentasi di sana nggak apa-apa. Universitas Brawijaya punya konferensi, presentasi di sana nggak apa-apa. Bahkan ya, Universitas Raden Rahmat Malang atau PTS-PTS lain punya konferensi, kalian ikutan juga nggak apa-apa. Bebas. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, tetapi perlu dilampirkan ya brosurnya dilampirkan ya. Brosur apa namanya? Seperti tadi saya buat itu loh. Ada apa namanya? Brosur ya, apa namanya? Flyernya atau apa Flyer atau namanya ya? leaflet. Flyer atau leaflet. Ya, dilampirkan itu. Ya. Nah, sekali lagi mohon tidak membuat sertifikat sendiri ya. Karena sekarang serba online, serba ini mudah dicek oleh para teman-teman PIC. Berapa sih yang ikut? Paling 20-30 ngecek secara acak itu masih bisa lah. Ya. Monggo, yang lainnya ada pertanyaan? Jadi mau isu mungkin mau tanya. Oh, nggak mumpung ketemu ini nanti kalian gak ketemu malah ini bingung sendiri gitu. Monggo, Misul, Oh ini ada Hafiz ya. habis Arafi. Silakan Mas Hafiz Ya, Arafi. Bapak. Ya, mohon izin Bapak. Saya mungkin difokuskan ke Pak Andreas saja, jadi prodi informatika. Terkait TOEFL lagi Bapak. Jadi TOEFL-nya, kalau menurut pemahaman saya, berarti tidak apa-apa untuk daftar sempro itu di bawah 450 dan nanti harus dilengkapi di saat mau semhat. Seperti itu Bapak. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena gini, Mas. Tapi saya bilang aja dulu ya, meskipun ada waktu dari Sempro ke Semhas, kalau kamu mau ngejar Semhasnya cepat, mungkin kan 2 bulan setelah Sempro mau persiapan Semhas nih, punyakah waktu Anda untuk TOEFL-nya, katakanlah dalam tanda kutip TOEFL-nya gagal lagi lah istilahnya. Jadi saya harap sih bisa diperhitungkan seperti itu. Jadi intinya usahalah, ya usaha. Jadi kalau Semhas itu seperti di PPT yang saya share dash di chat tadi, bahwa Semhas itu syaratnya cuma yang BNSP dan lain-lain. Kalau TOEFL itu syarat yudisium. Nah, antara Semhas sama yudisium itu biasanya jaraknya 2 minggu sampai 1 bulan. Kira-kira seperti itu. Ya, Mungkin satu lagi Bapak. Kalau Hmm, misalkan skenario-nya seperti ini, jadi misalkan saya sudah mengikuti TOEFL, tes TOEFL hmm. yang eh, apa ya, yang dari online Pak. Jadi kayak dari kampung Inggris itu tadi yang dikatakan tidak boleh. Itu hanya untuk maaf, seminar proposal saja. Jadi Hanya untuk Sempro aja. sambil menunggu hasil dari UPN seperti itu Bapak. Apakah boleh? Karena skornya juga sudah alhamdulillah mencukupi lah dikatakan seperti itu. Ya, untuk Sempro sementara masih kita bolehkan. Sementara masih kita bolehkan. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih atas Ya. jawabannya. Baik, mungkin ada pertanyaan lain dari fakultas lain, dari prodi lain mungkin. Ya, Mas Muisul Rizkon Gunawan, silakan. Permisi Pak, mohon maaf izin masuk, izin bertanya Pak.
Eh, Mungkin saya juga sama seperti Mas Hafiz sebelumnya bertanya fokus ke Pak Andreas selaku PIC skripsi Prodi Informatika. Saya ingin menanyakan terkait ini Pak, untuk Sempro. Kan informasi terakhir paling terdekat kan untuk pendaftaran Sempro kan di tanggal 3 Oktober ya Bapak. Apakah ada kemungkinan untuk pembukaan lagi untuk pendaftaran Sempro di bulan November atau Desember? Atau mungkin tanggal terdekat kira-kira di bulan apa ya Pak? Seperti itu. Mohon maaf kurang lebihnya, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk sementara masih tanggal 3 Oktober itu. Kalau ada hal lain itu akan diumumkan belakangan. Terima kasih. Ada lagi, Mas? Baik Pak, terima kasih atas informasinya Pak. Oke. Pak Andreas, saya tanya boleh? Siapa nih? Oh ya, Pak Baik, Basuki Malikaya. Nah, baik. Terima kasih. Pertanyaan saya satu aja, karena saya juga bimbing ya, dan ini tadi eh, jurnal Sinta 4 ya ini ya. Nah, apakah boleh jurnal Sinta 4-nya itu literatur review, Pak? Itu aja, Pak. sejauh kami melihat dari Pertor, kayaknya tidak ada batasan. Pokoknya bidangnya IT dan pembimbing satu sebagai corresponding author, pembimbing dua sebagai pembimbing satu juga sebagai penulis kedua, pembimbing dua sebagai penulis ketiga. Judulnya ada hubungannya sama penelitiannya si anak, ya kayaknya nggak masalah, sih Pak, nggak masalah. Oh ya, baik. Karena ini penting, Eh, Pak. Pak Rizky, Oke, Pak Pak. Rizky, ada tambahan bahwa eh, diharapkan sebaiknya itu sesuai dengan mengambil bagian dari skripsinya Pak Rizky. Walaupun itu nanti literatur review dibandingkan dengan penelitiannya orang lain atau gimana, monggo silakan lah gitu. Yang penting ada singgungannya dengan seminarnya mereka. Ya, baik. Terima kasih, Pak Gede. Em, Maksud saya begini, literatur review itu tentunya mengambil dari bab satu, bab 2, bab 3. Jadi kan sempro itu kan bab satu, bab 2, bab 3. Nah, saya melihat itu sangat potensi untuk dijadikan literatur review dan itu akan menghemat waktu karena dilakukan di awal-awal. Tetapi kalau harus menunggu programnya jadi dulu, nah itu akan butuh waktu lagi ketika disubmit setelah programnya baru jadi. Gitu, Pak. Kalau boleh seperti itu, saya akan menyarankan di awal aja semuanya sebelum sempro. Ya, fokus ke skripsinya. Monggo, enggak masalah ya, enggak ada masalah Pak Rizky. Yang penting teman-teman itu bisa em, apa bisa segera eh, eh, accepted ya atau publish maaf sekaligus. Oke, terima kasih, Pak. Nah, kemudian ini rencana kami ya, rencana yudisium. Ya, mungkin ada 2 yudisium di November dan di Desember. Desember itu perkiraannya di tanggal-tanggal 10 gitu ya. Tanggal-tanggal 10. Ya. Tadi ada tanggal 10. Tadi agak mepet sedikit memang. Ya, gabungkan terakhir di Desember gitu ya. Nih.
Monggo. Tapi syaratnya Pak Rizky tadi saya tambahnya Pak Rizky. Pak Rizky, tadi untuk paper itu Dalam. eh, paper yang sudah ada LOE-nya. Minimal LOE-nya itu 2 minggu setelah sidang proposal. Artinya yang diakui, jangan sampai sebelum sidang proposal LOE-nya udah muncul gitu loh Pak Rizky. Oh ya, baik Pak. Itu informasi penting. Terima kasih Pak. Ya, jadi mereka sidang dulu, proposal dulu, sidang proposal dulu, kemudian baru boleh membuat jurnal atau apa, mungkin begitu ya. Seperti itu ya Pak Andreas ya. Ya Pak, bisa. Nah, sama satu Ya. lagi Pak. Satu lagi nih, mumpung saya ingat. Fast track boleh apa tidak? Nah, fast track tidak itu kita kesulitan untuk mengecek Pak. Karena di setiap jurnal itu memang secara legal Pak. Ada layanan fast track. Disebutkan di bagian author fee kan? Kami tidak bisa ngecek. Mungkin Pak, izin Pak, kalau prodi Ya, IF, pokoknya kan gini Pak, jangan sampai kayak fast track-nya aneh Pak. Jadi salah satu jurnal ya, saya nggak sebut namanya, kita dosen-dosen rata-rata udah pada tahu sih. Itu submit pagi, sore keluar LOA-nya. Nah itu kan aneh. Masa fast track-nya kan nggak seperti itu Pak. Gitu. Jadi itu jangan yang seperti itu. Itu kalau fast track-nya misalnya, oh di dalam seminggu akan ada jawabannya, diterima atau tidak. Dalam 2 minggu ada jawabannya diterima atau tidak. Nah itu bisa Pak, boleh. Monggo silakan. Oke, saya sedikit meluruskan Nggih. Fast track yang legal itu tidak menjamin penerimaan loh. Fast track yang legal itu hanya mempercepat review. Jadi itu perlu dipahami. Jadi kalau ada yang disampaikan seperti Pak Andreas tadi, pagi bayar terus sore LOA, itu sudah pasti tidak benar itu. Sudah pasti tidak benar. Jadi seperti itu. jangan salah Pak Rizky. Nggih. Banyak seperti itu Pak Rizky. Waduh, rusak Pak kalau gitu. Ya banyak sekali Ya, Pak. Jadi ada 2-3 jurnal yang biasa di submit anak-anak dari angkatan sebelum-sebelumnya, ada yang indikasinya seperti itu Pak. Nah, paper saya, anak bimbingan saya sampai sekarang nggak ini, belum belum muncul ya. Karena itu ada ada beberapa jurnal yang seperti itu diterima saja, dia kan butuh uang, diterima saja Pak, di LOE, dibuatkan LOE gitu. ya itu keterlaluan Di Pak kalau seperti itu. tempat lain swasta Pak, Ya, itu kalau belum terbit tidak boleh ngambil ijazah Pak Rizky. wah itu luar Itu. biasa Pak. Mm-mm. Kalau belum terbit, nggak boleh ngambil ijazah. Wah, saya dengarkan dari tadi nih Pak sambil mereview jurnal, ratusan jurnal. Ya, 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 ya. Karena saya reviewer juga di jurnal Sinta bahkan sampai Q1 itu. Saya miris banget kalau ada yang seperti itu ya wajar untuk di blacklist Pak kalau yang seperti itu. Ya ada banyak, tapi saya nggak bisa blacklist seperti itu, Pak. Jadi cuma saya menyarankan tidak ke dosen pembimbing, jangan sampai anak-anak itu dipublish. Karena nama nama Ya udah yang ini yang jelek nanti namanya. betul. Nah, kalau seperti itu saya sarannya mungkin diberikan list saja Pak, terus disebarkan ke dosen pembimbing ya, agar tidak mengizinkan Nah, untuk berani, Pak. foto. Nggak Nggak berani, bisa Pak. juga. Nanti di-share Karena ke tempat nanti kita yang salah, Pak. karena begini Pak, memang fast track itu legal Pak. Di beberapa jurnal memang fast track Iya. itu legal. Tapi kalau pada prakteknya seperti itu, ya itu pasti oknum Pak. Pasti oknum, makelar Hmm. itu biasanya, yang seperti itu. Ini Kalau kita ada titipan sarankan bagus, pertanyaan dari Pak Jun Pak. ya ya. Saya bacakan gitu.
Oke. Mau nitip usulan terkait penilaian skripsi. Semisal ditambahkan satu kriteria bagaimana? Yang pertama lulus, dua lulus dengan revisi, tiga lulus dengan presentasi ulang, empat tidak lulus. Khusus poin tiga, untuk mengakomodasi dari ASIIN kemarin di mana mahasiswa kurang bisa menyampaikan idenya. Jadi lulus dengan presentasi ulang, tapi lulus. Beberapa kali menguji skripsi, mengujinya kebetulan dengan saya, Pak Jun. Dari sisi tulisan atau buku tidak terlalu bermasalah, tetapi presentasinya sangat kurang. Dengan adanya poin ini bisa memberikan kesempatan penguji agar mahasiswa bisa presentasi ulang tapi statusnya lulus. Begitu titipannya dari Pak Jun. Kali itu mungkin Pak Andreas ya. Pak Gede, Pak Gede. Ya, gimana? Sudah menyerahkan dari dari proposal sampai ujian skripsi itu dikelola oleh fakultas, dikelola oleh prodi. Monggo prodi mengatur semua hal tersebut. Ya, saya di fakultas akan ini ya istilahnya me- me- apa namanya ya? Ya, cuma kami harus memberikan aba-aba saja sih. Jadi nanti Pak Andreas selaku PIC, monggo di apa namanya, buat ininya lagi Pak Tri, Bu Maya mungkin ya. Nanti di kriteria penilaian itu seperti apa? Monggo silakan dari Prodi. Ya nanti itu pembicaraan antara Kaprodi dengan para PIC sih, Pak, jatuhnya. Monggo yang lainnya para mahasiswa monggo. Mumpung ada PIC nih, monggo silakan. Ayo, nanti jangan saya ditanya-tanya lagi. Pak, satu lagi Pak, mumpung ingat Pak. Oke. Di 2026 itu kan jurnal ya Pak ya. Jurnal itu kan berbayar Pak. Banyak yang gratis. Sinta 4 banyak yang gratis. Tapi kita tahu kan kalau submit di gratis itu kan lama. Nah, kalau yang berbayar itu biasanya dia lebih cepat. Nah, karena dosen pembimbing satu sebagai penulis dua, pembimbing dua sebagai penulis tiga, mohon dijelaskan Pak. Ini yang bayar biayanya siapa? Apakah mahasiswanya? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa ya Pak. Mahasiswa, Pak. Nah, supaya nggak ada lagi omongan miring Pak. Dosennya masuk penulis tapi tidak ikut urunan. Saya nggak mau ada seperti itu. Sudah sewajarnya saya sampai Mahasiswa, S3 Pak. pun begitu. Oke Pak. Ya, mahasiswa, Pak Rizky. Kecuali kita mengarahkan ke Skopus begitu-begitu, bolehlah kita yang bayar seperti itu, Pak. Karena berat, biayanya berat banget. Monggo teman-teman, mahasiswa. Jangan malu, jangan takut. Monggo, silakan. Mending di floorkan sekarang daripada nanti japri satu persatu ya. Bikin PIC-nya puyeng, Pak Gedenya puyeng gitu ya. Monggo, silakan. Kalau ada undek-undek, mungkin Pak Pinsa ada undek-undeknya. Kok nggak ada suaranya, Mas? Sini tutup. Cek 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 terdengar Pak?
Oh ini. Dengar. Dengar, Mas. Oke. Terdengar ya? Sudah. Banyak Pak Gede, tapi mungkin tidak di sini. Itu ada yang tanya Pak Gede satu. Ya, Isra, Fajri. Permisi Pak, izin tanya kembali ya Pak ya. Perihal upload jurnal kan minimal Sinta 4. Nah kan kita kan nggak tahu juga ya Pak ya. Namanya apa, ada yang Sinta, kalau kita bayar pasti kan ada yang fast track. Tapi kalau kita nggak bayar kan mau nggak mau kan ikut antrian. Lah itu kan eh, dipublish ataupun tidak itu kan kita juga kurang tahu kan Pak. Kita tetap dapat LOA. Tapi dipublish atau tidak kan kita juga tidak tahu kan Pak ya. Lah itu apakah berpengaruh di belakang ketika kita ambil jasa ataupun apapun itu? Seperti itu Pak. Nah kan kita belum Ya, mengetahui emang dipublish apa enggak dari Sintanya gitu Pak. ya. Makanya tadi saya katakan eh, ada beberapa jurnal yang nerima-nerima saja. Oh, tak dikeluarkan LOI-nya. Besok sekarang masukkan, besok udah keluar LOI-nya. Sekarang masukkan, keluar LOI-nya. Itu kan ya. Nah, makanya saya apa? Saya saya menambahkan di syarat korespondensi harus ada korespondensinya. Nah, minimal ada beberapa kali revisi di situ. Ada revisi pertama, mungkin ya ada sekali revisi lah di situ. Berarti bahwa LOE-nya itu dikeluarkan setelah ada proses di situ. Makanya saya tuliskan itu. Kadang-kadang saya tidak meng-ACC, yang hanya di korespondensinya itu memasukkan sekali besok sudah dapat LOE. Terlihat dari sana gitu loh. Tidak ada proses tiba-tiba ada LOE-nya seperti itu. Nah, saya sampai saat ini belum menerapkan bahwa kalau publish baru bisa yudisium, belum sampai ke sana. Tapi ke depannya mungkin seperti itu ya, karena banyaknya LOE di mana banyak yang tidak terbit juga gitu. Apakah ini salah mahasiswa? Ya enggak juga gitu ya. Tetapi ya karena hanya syarat LOE itu saja, karena syarat LOE saja, maka gampang itu terjadi gitu. Nah, sebaiknya itu sampai dengan publish ya. Karena kalian sudah membayar. Saya tahu kalau membayar itu ada yang 400, ada yang 700 ya. Seharusnya itu hak kalian bertanya. Tapi karena kalian udah lulus ya wes biar no ae gitu. Nah, seperti itu. Ya, Baik Pak, terima kasih. ada tambahan mungkin Pak Tri Andreas, Bu Maya? Enggak sih Pak, mungkin yang lain atau udah habis tanya. Pak, ini saya mau menambahkan terkait publikasi, Pak. Karena Ya. biar untuk meluruskan juga, terutama untuk anak-anak sains data juga ya. Khususnya karena saya koordinator di sains data. Jadi terkait publikasi ini kan intinya adalah kalau dari kami selaku koordinator itu mau kalian ambil fast track, mau kalian ambil reguler, itu silahkan. Kami tidak mewajibkan, pokoknya harus yang reguler, harus yang fast track. Itu tidak, karena reguler atau fast track ini kan berkaitan dengan biaya. Biaya itu kan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Misalkan ada yang kayak kemarin mahasiswa saya bayar Sinta 4 1,2 juta fast track, ya kalau memang mampu ya silahkan. Kita kan tidak bisa melarang. Tapi yang perlu diingat adalah ketika sidang itu kan nanti tetap ada sebelum sidang malah ya, setiap dosen pembimbing itu kan akan menentukan kelayakan
ini layak nggak diusulkan sebagai syarat publikasi di skripsi. Itu kalau di sains data itu salah satu indikator kelayakan itu adalah bagaimana proses reviewnya gitu. Jadi nyambung dengan yang tadi Pak Gede sampaikan ya, sama yang Pak Rizky kalau nggak salah. Pagi submit, sore dapat LOE itu jelas tidak layak gitu. Kalau di sains data itu sudah jelas akan dieliminasi walaupun kalian sudah bayar 2 juta atau 3 juta. Karena itu sangat tidak rasional ya. Kalau misalkan submitnya pagi, sore langsung dapat LOE, nah kapan proses reviewnya gitu? Kapan proses kalian mengerjakan revisinya? Masa satu hal apa nggak ada 24 jam semua proses itu sudah terselesaikan itu hampir mungkin ya peluangnya mungkin hanya 1 atau 2% gitu. Lalu kemudian kalau misalkan dapat LOE apakah sudah pasti terbit? Ya tergantung LOE-nya sekarang. LOE-nya itu adalah bunyinya itu LOE penerimaan submit atau penerimaan bahwa artikel kalian itu sudah selesai proses review dan siap untuk diterbitkan gitu. Kalau LOE-nya itu bunyinya adalah sudah siap diterbitkan, itu umumnya di pihak pengelola jurnal itu juga di situ sudah melampirkan sekalian akan diterbitkan di volume berapa tahun berapa gitu. Nah, misalkan kalian sidang tahun 2025, kemudian di LOE itu tertulisnya terbitnya volume 2 tahun 2026 atau 2027. Apakah boleh? Ya boleh, nggak apa-apa. Karena di jurnal itu kan ada antrian juga. Setiap edisi itu misalkan dibatasi hanya 10, hanya 15. Sedangkan yang butuh jurnal kan tidak hanya dari fakultas kita saja, tidak hanya dari prodi kita saja. Jadi kita memaklumi itu tidak masalah. Yang kita tekankan kan adalah kewajaran dari prosesnya gitu. Jadi Nanti saran saya untuk teman-teman yang nanti mau apa namanya publikasi di jurnal manapun ya, misalkan di jurnal nasional ataupun internasional, wajib konsultasikan dulu ke dosen pembimbingnya masing-masing. Karena saya yakin setiap dosen pembimbing itu juga sudah tahu gitu ya, tahu mana jurnal yang proses seleksinya benar, mana jurnal yang proses seleksinya kurang tepat. Gitu. Jangan sampai kalian melangkah sendiri, tahu-tahu laporan ke dosen itu sudah, Pak, saya sudah submit, ini dapat LOE. Jangan seperti itu gitu ya. Itu secara etika juga tidak tepat juga gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan lagi ke Pak Andreas. Oke, gimana? Ada lagi pertanyaan? Pak Binsa mau nambahkan? Monggo Mas. Mungkin enggak, Pak. Tidak ada tambahan, Pak. Ya mungkin dari Binsa mungkin. Selamat sore, Pak Gede dan rekan-rekan. Ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jeffrey Abdurrazak dari Prodi MTI. Oke. Saya izin bertanya terkait jurnal ya, Pak. Seperti itu. Nah, kebetulan kami dari teman-teman MTI baru bisa join di pertengahan mid hingga ke akhir. Nah, saya coba merujuk ke slideshow persyaratan skripsi dan yudisium di slide poin 8 yang sempat di-share Pak Andreas itu untuk lulus mahasiswa harus memiliki luaran jurnal minimal Sinta 4 yang ditulis bersama ketua pembimbing dan dibuktikan dengan LOE ya Pak. Ya. Di situ jika untuk mahasiswa MTI apakah persyaratannya sama Pak Gede? Atau ada Ya, persyaratan? sementara TOEFL-nya itu 500 berapa ya? 475 ya. TOEFL 475, kemudian Sintanya masih Sinta 4, minimal Sinta 4. Nah, persyaratan yang lainnya masih menyesuaikan. Ya, baik Pak Gede. Lalu izin bertanya lagi Pak. Jadi saya memiliki case tersendiri di mana pada 2024 akhir
Saya sudah pernah submit ke jurnal berikut, Pak, yang ada di chat Zoom Mm-mm. conference. Kemudian isi dari conference itu atau penelitian saya berisi tentang sebagian tesis saya. Namun untuk penulisnya hanya satu orang atas nama saya. Itu apakah bisa dipakai, Pak, untuk Nggak bisa, memenuhi Mas. persyaratan lulusan? Tidak bisa ya, Pak? Ya, harus ada dosen pembimbing itu yang bertanggung jawab juga terhadap hasil karya tulis mahasiswanya. Makanya saya pasti akan meminta tanda tangan salah satu pembimbing. Bila perlu pembimbing satu dan pembimbing dua. Bukan artinya saya mempersulit mahasiswa, tidak, tetapi untuk ikut serta bertanggung jawab terhadap paper yang mereka publish di jurnal ataupun di proceeding nantinya begitu. Ya, Ya. baik, Nah, Pak. apakah boleh ada tambahan dari luar? Boleh, silakan. Misalkan Pak Jeffrey, Mas Jeffrey, ada dari teman kerjanya gitu ya, membantu mencarikan data gitu. Mau dimasukkan di situ nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Boleh, siapapun itu boleh. Karena ada beberapa jurnal yang menginginkan kalau ada apa autornya ditambahkan dari luar negeri, malah tambah seneng dia gitu. Ya, Ya, monggo, boleh seperti itu. ya, Ya, tetapi kedua pembimbing ini harus ada. Artinya, saya sekali lagi menyampaikan, bukan artinya enak sekali dosen pembimbing kok langsung namanya dimasukkan. Bukan begitu, ya. Tetapi ini adalah karya ilmiah di mana pembimbing itu membimbing itu sudah masuk di dalamnya, harus bertanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab terhadap apa yang ditulis oleh mahasiswanya atau bimbingannya seperti itu. ya. Baik, Pak Keti. Kemudian saya izin bertanya lagi. Untuk MTI ini strateginya adalah yang pertama kami mahasiswa diberikan satu promotor, kemudian kita ada seminar usulan tesis ya, Pak. Nah, setelah Ya, seminar itu baru diberikan pembimbing kedua. Berarti paper yang akan ditulis harus dikerjakan setelah kita dapat pembimbing kedua, Kak, Pak? ya. Jadi setelah proposal di tesis itu masuk, Hmm. ya, dan ada pembimbing satu dan pembimbing dua, nah itu tergantung Pak Agus sekarang memberikan dua pembimbing atau satu pembimbing, monggo. Jadi yang menentukan adalah prodi masing-masing, ya. Demikian juga di informatika, di sains data, di sistem informasi. Kalau pembimbingnya hanya satu, ya enggak masalah. Pembimbingnya dua, enggak masalah. Pembimbingnya tiga, enggak masalah, gitu. Nah, tergantung dari prodinya, gitu. Nah, kalau prodinya Mas Zebri satu saja pembimbingnya, udah enggak apa-apa, satu gitu. Tetapi eh, tadi saya katakan bahwa kalian boleh mengirim jurnal setelah 2 minggu, ya sudah di ACC lah proposalnya gitu. Proposal secara resmi udah di ACC gitu. Ya, Ya, seperti itu Mas Jeffrey. baik. Terima kasih Pak Keti atas jawabannya. Eh, Ya, Cipta Mas, Agung. silakan Mas Ciptakong.
Mari Mas Cipta Agung, silakan. Belum ada, Sandi Nicholas dulu aja. Sandi, silakan. Saya Sandi Nicholas, angkatan 22 dari informatika. Kurang keras, Mas. Oke. Cek apakah sudah terdengar? Sudah. Baik, mohon izin perkenalkan saya Sandi Nicholas dari angkatan 22 informatika. Mohon izin bertanya Bapak. Jadi begini, tadi kan saya hari ini baru mengikuti EPT, sedangkan dari prodi informatika sendiri kan pendaftaran semprot terakhir tanggal 3 Oktober G. Lah, apa namanya? Jika tadi kan saya sudah bertanya meminta tolong untuk apabila nilainya bisa keluar di hari Jumat gitu. Tapi kalau misalkan ternyata nilai EPT-nya itu masih belum keluar, lalu saya ingin melakukan pendaftaran sempro untuk syarat EPT itu apakah bisa diganti dengan berkas lain seperti pendaftaran EPT atau semacamnya gitu Pak? Mohon arahannya. Ya, Terima kasih. tadi udah ada yang tanya, hal serupa. Untuk informatika, berkas registrasi plus tes Inggris entah Duolingo entah apa gitu. Pokoknya sudah ada bukti bahwa kamu sudah daftar di EPT di sini. Sudah pernah nyoba. Oke. Baik Bapak. Sama mohon izin bertanya lagi, ini ada titipan juga dari teman saya terkait untuk peraturan rektor pasal 30 ayat 13, izin mengkonfirmasi aja terkait untuk yang nilai dari skripsi itu kan di Perpres pasal 30 ayat 13 itu untuk nilai A itu publikasinya di jurnal Sinta 1 sampai 3 itu apakah benar ya Pak atau bagaimana? Mohon izin. Jadi pasal berapa, Mas? Eh, ini saya dikiriminnya pasal 30 ayat 13. Baik, itu nanti ada kebijakan tambahan dari Prodi yang mengatur soal itu. Nanti tunggu saja Bu Peti umumkan kok untuk yang informatika. Untuk yang lain, Prodi yang lain ada kebijakan sendiri-sendiri terkait hal itu. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih atas arahannya. Silakan Cipta Agung. Baik, apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, sudah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Cipta Agung Firjat Ardin dari Informatika Angkatan 21. Di sini saya ingin bertanya terkait jadwal Yudisium Fasilkom November 2025 yang barusan di share screen tadi. Di sini saya sedikit bingung terkait yang di tanggal 7 November ini. Apakah pendaftaran ujian akhir ya, Pak? Karena di sini di 14 Novembernya itu adalah batas akhir ujian lisan, Pak. Apakah itu typo atau bagaimana ya di tanggal 7-nya? Tanggal 7 November pendaftaran terakhir untuk ujian, pendaftaran terakhir ujian. Pendaftaran Ya, terakhir ujian. ya baik, Pak. Kemudian selanjutnya setelah di November ini kemungkinan ada lagi di Desember di tanggal 10-an gitu nggih, Pak? Ya, kira-kira seperti itu. Karena wisudanya di Januari wisudanya. Baik, kalau dari saya mungkin itu saja sih, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Nanti itu baru rencana ya, belum saya share. Saya rencananya seperti itu. Karena di tanggal di Desember itu kita yudisiumnya itu di tanggal 10. Nah, apakah nanti ini dibarengkan di Desember atau tidak? Nanti kita lihat lebih lanjut. Karena pendaftaran wisuda
maksimal itu tanggal 24 Desember harus sudah mendaftar wisuda. 24 Desember harus sudah mendaftar wisuda. Nah, biasanya 2 minggu sebelum berakhirnya pendaftaran wisuda harus sudah yudisium. Terima kasih. Kalau nggak Saya ada, kira cukup ya. ya kita akhiri sekian. Terima kasih. Monggo Pak Gede bisa ditutup. Jenengan. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu dosen yang ada di sini, ya terima kasih sudah mengikuti sosialisasi ini. Semoga teman-teman ini ya, tolong diinformasikan kepada temannya ya, diinformasikan kepada temannya. Segala sesuatunya itu bisa dikomunikasikan ya. Memang saya jarang jawab gitu ya, jarang jawab. Cari saya di ruangan saya enggak masalah kegiatan apapun, monggo ya. Jadi daripada saya mau ngetik jawab, mau balas WA itu agak berat tangan saya mengetik gitu ya. Makanya eh, lebih baik kalian itu mau tanya ke PIC, monggo ke saya juga monggo. Tetapi ya sekali lagi saya katakan, eh, saya ingatkan teman-teman ini jangan sampai istilahnya itu memalsukan. Nah, kalian ini hanya tinggal satu langkah lagi em, untuk bisa bebas dari UPN gitu istilahnya ya. Satu langkah lagi gitu. Terus kalian ketahuan melakukan hal-hal tersebut, kalian bisa diskor 1 sampai 2 semester. Nah, ada aturannya, ada aturannya. Aturannya adalah dikeluarkan dari UPN gitu kan, eman ya, dikeluarkan dari UPN seperti itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Selamat sore. Selamat membuat skripsi gitu ya dan tesis. Semoga sukses semua. Ya, saya kira itu Pak Andreas. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Recording akan saya share di kalangan PIC dan juga para teman-teman advokesma. Kalau untuk Imativa, mungkin kalau ada dari BEM mungkin bisa nanti dihubungi saya, nanti saya share juga. Terima kasih.